Marilah kita jadikan pengalaman-pengalaman sebagai pedoman hidup kita. Marilah kita jadikan trauma-trauma kita sebagai arah pegangan hidup kita. Marilah kita menjadikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, logika berpikir, rasionalitas sebagai cara hidup kita. Oke, saya mau kasih salam dulu untuk Lutfi Satria, Julianto, Pak Imam Surahman, halo. Watik Nur Khaliza, halo. Muhammad Iksan, Banu Ayang, Pastel Koral, Dio Tama, catatan Selamat Riyadi ini, halo, apa kabar Mas? Atika Inti Sanubari, juga Suryani Yani, Aha Azadi, Akbar Pemrotes, Entertainment itu dalam kurung Wanjong dia, Wanjong. Oke, sekelompok peserta saya kumpulkan, jumlahnya kira-kira 20 orang. 20 orang, 10 orang saya suruh keluar, yang 10 orang saya minta tetap di dalam. Yang di dalam saya perlihatkan sebuah gambar sketsa, jadi gambar yang belum jadi ya, gambar wajah wanita, bisa tua bisa muda, tergantung siapa yang mandang. Bisa cantik, bisa buruk atau seram. Ditampilkan selama 5 menit. Kelompok saya arahkan untuk menyimpulkan. Ini wanita muda atau dan cantik, usia 30-an, ataukah wanita tua yang wajahnya seram, menakutkan, ya. Lalu setelah kelompok A ini ya menyimpulkan, pertahankan pendapat kelompok Anda. Buktinya garis-garisnya harus ditunjukkan. Mana yang menunjukkan itu gambar yang Anda pikirkan. Katakanlah kelompok A ini menyimpulkan begini, Pak, ini gambar wanita muda, cantik, usia 30-an, dengan argumentasinya. Oke, kompak ya, kompak. Lalu ganti kelompok 2, kelompok B saya suruh masuk, dan saya tugaskan yang sama. Yang B menyimpulkan setelah 5 menit melihat dan berdiskusi, menyimpulkan bahwa ini adalah wanita tua. Ini bukti-buktinya Pak, garis-garisnya ini. Seram, wajahnya seram. Ini usianya 70-an. Di sesi ketiga, kedua kelompok saya pertemukan dan saling berargumentasi mengenai pendapat kelompok masing-masing. Cukup ramai juga. Jadi dengan gambar yang sama, ada 2 pendapat. Itu sudah ya, peristiwa pengamatan selama 5 menit.
Bagaimana kalau pengamatan itu terjadi selama 25 tahun? Bagaimana kalau pengamatan itu terjadi selama 40 tahun? Atau bahkan 50 tahun? Kita dibentuk oleh paradigma. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, doktrin-doktrin dari orang tua, sekolahan maupun kuliah selama 25 tahun, mungkin 30 tahun, bahkan 50 tahun. Melihat hidup dengan paradigma. Bagaimana menggeser paradigma yang sudah sekian puluh tahun terbentuk di dalam otak dan hati kita. Melihat dunianya yang sama, paradigmanya beda-beda. Persepsinya beda-beda. Seperti seorang anak melihat laut. Dia berpendapat begini, laut itu kejam. Kemarin sepatu saya geledakkan di pinggir pantai, hilang, Pak. Berarti laut itu pencuri, Pak. Sementara seorang ibu di pinggir laut, saya tanya, bagaimana pendapat ibu tentang laut? Laut itu kejam, Pak. Anak saya liburan naik kapal sama teman-temannya, tenggelam, Pak, anak saya. Anak saya meninggal. Berarti kan laut itu kejam, Pak. Seorang pelaut berpendapat, laut itu yang bikin saya dewasa, Pak. Tiap hari saya melaut, kena ombak, kena badai, kena hujan, bahkan nabrak karang, Pak. Itu yang membuat saya dewasa hingga sekarang. Laki-laki tua ditanya, Pak, gimana pendapat Anda tentang laut? Laut itu membawa berkah, Pak. Kok bisa? Karena saya beratus-ratus kali menjaring ikan di pinggir laut. Baru hari ini, Pak, saya dapat kerang mutiara. Berarti kan laut membawa berkah untuk saya, Pak. Atau seperti 4 orang Buddha mengamati bentuk seekor gajah yang memegang belalai, bilang, gajah itu panjang seperti ular. Yang pegang telinga berpendapat, gajah itu lebar, tipis dan lebar. Yang pegang kaki bilang, gajah itu besar, Pak, seperti pohon. Yang pegang ekor bilang, gajah itu kecil, Pak. Jadi teman-teman, oleh karena itu marilah kita menggunakan pengalaman sebagai petunjuk hidup kita, sebagai prinsip hidup kita. Namun jangan lupa untuk mencocokkannya dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai moral etika, dengan nilai logika berpikir, dengan rasionalisasi, ya. Marilah kita menggunakan trauma-trauma kita di masa lalu untuk pegangan hidup kita ke depan. Tapi jangan lupa kita crosskan dengan agama. Jadi traumanya itu kita rujukkan dengan agama, trauma itu kita rujukkan dengan moral etika, dengan logika berpikir. Logis enggak ya? Karena pengalaman orang itu berbeda-beda. Karena trauma manusia itu berbeda-beda. Satu dan yang lainnya. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.